Hai Taufik, Halo Kak, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? baik banget, baik banget. Oh iya, jadi Taufik ini salah satu wisatawan Indo yang udah di Jerman, benar ya? Oh, Betul sekali. kalau boleh tahu bisa kenalin diri dulu dong, siapa, terus ngapain sana? Ya, aku Tofi Ya. Rizky Syaputra, umur 18 tahun, sekarang Ausbildung Koch di Jerman. Wih, keren banget. 18 tahun ya, muda banget ya, berarti baru lulus SMA Eh, ya? 19, Oh, 19. 19 tahun ya? Berarti lulus SMA langsung ke sana ya? Yap, lulus SMA langsung ke sini. Wih, gila. Kok tiba-tiba mau ngambil Ausbildung, kenapa nggak kuliah atau gimana? Ada cerita nggak? Eh, Sebenarnya dari kecil tuh emang nggak pingin kuliah di Indo. Oh gitu. Mm, Tapi ya kayak dari kecil tuh pinginnya kuliahnya di luar gitu kan. Pertamanya referensinya itu ke Jepang karena Wah, ayah itu ada turunan dari Jepang. ih, Jadi terusan makanya agak Jepang-Jepang gitu. jadi referensi pertamanya maunya ke sana, cuman kayak akhirnya nggak tertarik kan. Masih belum ada ketertarikan buat sekolah di sana. Jadi saya tuh lulus SMA terus kayak bimbang gitu mau jadi lanjut di Indo atau keluar. Negaranya juga masih belum pasti kalau keluar negeri mau kemana gitu. Gitu. Terus, Terus saya coba apply beasiswa kayak ke Australia dan lain-lain gitu. Cuman jawabannya kan lama banget kalau beasiswa gitu. ya lama emang lama. Mm. Terus beruntungnya ada kenalan yang juga anak BAI yang sekarang udah ada di Jerman juga, namanya Mbak Ica. Oh, ya, lama. Ya dia kakak kelasku, jadi dia kenalin ke aku kalau ini loh ada Ausbildung, bisa kerja bisa sambil belajar, ya dapat pengalaman kerja, dapat pengalaman belajar juga di luar negeri dan lain-lain. Jadi kayak terus tertarik gitu kan, oh iya bisa nih gitu. Jadi kita coba ikut tanya-tanya, ditawarnya tuh terus BAI yang yang ternyata di BAI sendiri itu kayak kita les bahasa bahasa diajarin. Terus dari gitu kita tuh nggak cuma diajarin bahasa doang, tapi juga dilatih mental juga di BAI. Jelas. Kita kayak banyak banget dikasih apa wejangan gitu kayak gitu kayak Yang gitu. pastinya nggak cuma belajar bahasa aja ya, tapi persiapan Iya, juga ya. Tapi iya. kepake nggak? Oh kepake banget sih. Kepake ya? Kepake banget juga. Makanya terus kayak gini ya, meskipun aku baru lulus SMA pun kayak udah siap gitu loh buat tinggal sendiri di negara lain. Terus kenapa ngambil Ausbildung? Kenapa ngambil Ausbildung? Karena pertama dapat pengalaman kerja, itu tuh penting banget kan. Penting banget sih. Dan apalagi enaknya di Ausbildung ini kayak semisal aku kan Ausbildungnya Koch dan aku sama sekali nggak ada dasar apapun Koch, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Wow. Terus ini Ausbildung Koch dan itu tuh di sini tuh bener-bener kayak kita terjun langsung ke kitchen, diajarin mulai dari nol. Jadi kayak bener-bener wah gitu, keren deh. Jadi benar-benar diajarin ya dari hal yang paling kecil, paling mendasar gitu Ya, ya. dari yang paling kecil, paling mendasar, cuman kayak buang sampah, apa, gimana cara milah-milah sampah aja juga diajarin semua di sini. Wah, Iya. benar-benar detail banget ya. Iya bener. Jadi kayak worth it kok ikut Ausbildung itu worth it. Oh gitu. Ngomong-ngomong jurusan di sana kan koh. Gimana sih keseruan sebagai koh di sana? Wah seru banget sih. Kayak meskipun aku nggak punya latar belakang koh sama sekali, kayak bener-bener mulai dari nol. Ya. Itu kayak kita tuh diajarin, enaknya tuh kita diajarin langsung di lapangan gitu.
Jadi kita langsung terjun langsung ke kitchen, diajarin, terus kayak ya banyak banget diajarinnya, terus habis itu kayak bener-bener ditutoring gitu loh kita. Mentoring gitu ya jadinya ya. Iya. Jadi kayak, Terus habis itu enaknya lagi kalau Ausbildung Koch itu adalah kita bisa coba-coba makanan. Ini Itu saya paling enak. apalagi makanan-makanan mewah gitu kan. Iya, apalagi kan kita masaknya kan masak-masak yang kayak daging, dessert-dessert mewah gitu-gitu itu kan. Jadi kayak Nyobain ya. gitu. Iya, bisa sekali Mantap nyobain. ya. Banyak. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong tadi baru lulus SMA ya, terus ikut Ausbildung ya. Iya. Nah terus kayak ada nggak sih perasaan yang beda gitu, kayak kamu kan baru lulus SMA tiba-tiba kerja, terus kerjanya di Jerman lagi, ada nggak kayak mungkin kebiasaan-kebiasaan yang harus diadaptasi atau gimana di sana? Wah, banyak banget sih. Oh banyak ya, gimana tuh? Banyak banget. Apa ya? Kebiasaanku, aku itu orangnya biasanya emang suka ngelakuin sesuatu tuh santai, tapi hasilnya bener gitu loh. Oh hasilnya Jadi maksimal. kalau aku tuh sukanya tuh ngerjain sesuatu tuh santai, tapi bener-bener kayak hasilnya tuh bener perfect gitu loh. Penginku tuh kebiasaanku tuh gitu. Cuman di sini tuh kayak semuanya tuh harus cepet-cepet gitu loh. Oh gitu. Di sini tuh semuanya cepet-cepet banget. Bahkan satu hal yang aku mikirnya, oh mungkin cuma di kitchen doang kayak gini. Tapi ternyata di luar pun juga kayak gitu adalah saat kita belanja. Jerman itu terkenal banget kalau kita ke supermarketnya gitu-gitu itu. Kita kalau belanja, terus habis itu kita taruh di kasir. Orang kasirnya tuh nggak yang natain buat kita gitu, terus nge-scanin ngatain gitu, enggak. Cuman kita naruh semuanya di kasir, terus habis itu kita jalan. Mereka ini yang di kasir cuman kayak nge-scan doang, nge-scan lempar gitu. Jadi kayak cepet banget, jadi kayak set gitu. Bener-bener kita tuh harus cepet-cepet dia itu loh. Harus cepet mandiri juga ya. Iya, jadi kayak semuanya tuh cepet-cepet banget di sini tuh kayak orang jalan kaki aja kayak cepet banget gitu. Cepet ya. Gitu, kayak. Iya, semuanya tuh jalannya cepet-cepet banget. Terus sama ada namanya tuh pungli, tepat waktu. Wih. Di sini tuh bener-bener tepat waktu tuh bener-bener dihargai. Dan tepat waktunya tuh bukan yang kayak jam 9 terus kita datang jam 9 pas gitu, bukan. Itu sudah dianggap terlambat kalau ya? gitu. Kita di sini dianggap tepat waktu tuh kayak kalau 15 sampai 10 menit sebelum waktu janjian datang, nah itu baru kita disebut tepat waktu. Kalau kita datang di waktu kita janjian persis kayak jam 9, kita jam 9 baru datang, itu nggak bisa disebut tepat waktu di sini. Oh itu udah telat ya itu ya, padahal iya, itu udah telat. Mereka udah ngiranya kayak itu tuh udah telat banget. Kayak gitu sih. Keren. Ini sih banyak kebiasaan ya di sana ya, kayak yang susah diadaptasi, apalagi dari Indonesia ke Jerman. Iya. Kayak gimana cara hidupnya di sana, cara belajarnya gitu. Bener banget. Terus selama di sana ada pengalaman seru nggak? Pengalaman seru atau sedih atau gimana cerita? Pengalaman seru ya. Banyak sih kayak. Nggak bisa dilupain gitu loh, kayak pasti ini aku ingat terus. Gitu. Nggak bisa dilupain, pasti ingat terus. Ini sih hari pertama sekolah. Ya. Jadi sistemku di sini adalah kita kalau sekolah tuh kayak sebulan sekolah, terus kayak 3 bulan kerja kayak gitu. Jadi ganti-gantian, ada bloknya lah. Jadi aku baru datang ke Jerman, belum 3 hari di Jerman, belum sampai 3 hari di Jerman, aku udah harus sekolah. Dan ke sekolah tuh naik bis. Ke sekolah tuh naik bis. Dari tempat tinggal yang lama tuh ke sekolah naik bis. Terus kayak naik bis hari pertama banget di Jerman, naik bis, dan itu tuh bisnya tuh adanya kayak jam 6:30 pagi gitu loh di Jerman. Pagi banget ya? Jadi kayak pagi banget, gelap, terus baru pertama kali di Jerman, gelap, pagi. Habis itu tuh
awal-awal winter. Awal winter ya. Hari pertama aku sekolah, Ya. aku harus naik bis sendiri pagi-pagi. Terus habis itu pas banget salju pertama tahun itu turun. Jadi di hari pertama aku sekolah, salju pertama itu turun. Terus kayak habis itu salah naik bis. Ya ampun. Salah naik bis, turun haltenya tuh ada kayak 1-2 kilometer dari sekolah gitu. Oh lumayan ya. Jadi jauh banget. Habis itu akhirnya hujan salju pertama tahun itu aku jalan kaki pagi-pagi jam 7-an gitu. Jam 7 jalan kaki gitu ke sekolah. Pertama kali ngerasain salju gitu. Harus lari. Dingin banget pasti ya. Mungkin awal-awal Ya, biasa iya, juga kan. Aduh, Seru banget sih, seru banget. Itu yang nggak mungkin kelupaan. nggak mungkin lupa. Betul ini habis dari pulang sekolah ya? Atau gimana? Habis dari pulang sekolah. Gimana? Sekolahnya ngapain aja sih di sekolah? Di sekolah tuh kita bener-bener kayak, kalau di sekolah tuh kita belajar semuanya. Semuanya? Iya, meskipun aku kok, aku juga belajar tentang servis. Oh gitu. Aku belajar tentang servis. Di situ aku juga belajar kayak matematika dasar. Terus iya, ada matematika dasar. SMA ya? Iya, kita matematika dasar tuh belajar gitu gitu. Terus habis itu kayak tentang sosial di Jerman gitu kita belajar semua. Oh gitu. Kayak Iya pelajaran bentuk- itu. Iya, bentuk keluarga di Jerman tuh kayak gimana. Oh, di sekolah ya gitu ya Iya. Kayak terus habis itu ada juga pelajaran tentang sejarah Jerman. Kira gitu. Itu kita juga belajar. Iya, seru banget sekolah. Terus iya, untungnya lagi kayak kalau sekolahku ini karena tempat kerjaku sama sekolahku ini beda kota. Oh beda kota. Ya, jadi aku harus kayak kita tuh difasilitasin dorm di dekat sekolah gitu loh. Jadi dormnya ini tuh banyak gitu loh, kayak di rumah-rumah gitu tapi banyak dan beda-beda. Jadi setiap blok, setiap minggu sekolah tuh kita ganti-ganti rumah terus. Waduh, saya Sebelumnya- pindahan tuh dong tiap minggu gitu ya. Kayak sebelumnya tuh kita rumahnya yang jauh gitu, sekarang yang dekat gitu. Kayak gitu. Jadi sering-sering ya pindah-pindah ya. Ya sering-sering pindah-pindah, terus kayak yang sekarang ini lagi deket-deketnya, terus kayak gini nih. Gimana tuh? Wah, Ya bisa dilihat tuh. itu sekolahnya. Nah di sana sekolahnya. Oh di sana sekolahnya ya. Iya. Wow, keren banget ya. Deket banget. Jadi cuma jalan kaki gitu ke sekolah. Cuman jalan kaki ke sekolah, deket banget gitu. Oh gitu. Terus yang sebelah-sebelahnya itu orang teman sekolah semua juga. Di satu kamarku ini sebenarnya ada 2 tempat tidur. Cuman sekarang lagi kosong yang satu. Tapi kamar sebelahku ini ada 2 orang. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Dan enaknya lagi kalau kayak kita di dorm kayak gini adalah kita nginap itu nggak cuma sama orang Indonesia doang gitu. Oh ya? Jadi kayak banyak. Ini temanku yang sebelah ini dia orang Maroko 2. Wih. Yang di bawah. Ya, yang di bawah ini orang Jerman semua. Yang di atas itu ada orang Thailand, ada Vietnam, Macam-macam ya dalam satu. macam-macam. Jadi kita bisa kenal banyak orang satu sama lain. Terus udah punya sahabat dari beda negara juga kan pasti. Banyak. Wah. Dapat banyak teman. Ya dapat jodoh mungkin juga di sana kali ya. Aduh, itu sih. Ya siapa tahu aja adanya. Siapa tahu ya. Siapa Iya, tahu nggak ada kan. salahnya. Iya, nggak ada salahnya kok. Oh gitu kayak lumayan ya seru banget ya ternyata ya kalau ikut Ausbildung dan Seru banget. kegiatan di sana banyak. Ya kayak ada nggak kegiatan bareng gitu juga nggak sama teman-teman? Kayak ada rutinitas atau nggak tiap libur kemana gitu? Ya kalau libur pernah kita kayak libur sekolah hari Sabtu Minggu gitu kita jalan-jalan karena kota sekolahku
yang tempatku sekolah ini namanya Tettnang. Dan dia tuh dekat banget sama salah satu danau terbesar di Jerman, namanya Bodensee. Danau Boden. Itu kayak kita sering banget kayak cuman ke danau, terus habis itu kayak duduk-duduk di pinggir, ngobrol-ngobrol. Piknik gitu juga ya? Iya, piknik kayak gitulah semacam itu. Seru sih. Seru ya, apalagi orang-orang di sini baik-baik kok, seru-seru kok. Oh ya, seru-seru juga. Teman-temanku di sini seru-seru semua sih, baik-baik semua. Dan seumuran semua apa beda-beda? Jauh. Beda-beda ya. Beda-beda. Tapi banyak kok yang seumuran. Banyak juga yang seumuran ya. Keren sih. Nah, kayaknya orang yang nonton video ini, podcast ini pasti bakal tertarik sih gimana serunya di sana. Kesini deh, cobain deh. Cobain ya. Jadi pesan-pesan nih dari Tofi nih buat orang-orang nih yang masih bingung nih mau ikut apa enggak, terus mau masuk jurusan apa, kalau masuk apa aja yang harus dipertimbangin, kayak apa aja nih, ada nggak sih mereka? Ya kalau masih takut-takut, bingung-bingung gitu-gitu itu kayak lihat aja aku nih masih 18, aku berangkat itu masih 18 tahun. Karena 19 ya. Sekarang 19. Berangkat tuh masih 18 tahun. Berani baru lulus SMA, belum pernah keluar negeri sama sekali. Wah. Sekalinya keluar negeri langsung kayak tinggal sendiri. Langsung tinggal sendiri ya di sana ya. Iya. Aku yang 18 tahun aja bisa kok, apalagi kalian kan yang lain. Iya kan gitu. Terus yang mau ngambil jurusan kok ada nggak yang harus disiapin atau gimana? Apa yang harus disiapin dari jurusan? Aku bahkan nggak nyiapin apa-apa aja bisa. Oh, iya? Cuman kalau kalian mau nyiapin, mau kayak nyari pengalaman di Indonesia dulu juga boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Nggak punya skill juga nggak apa-apa kan kalau nggak punya skill apa-apa. Aku aja masih benar dari nol, nggak tahu kitchen, nggak tahu dapur sama sekali, akhirnya berangkat ya. Wah, seru banget sih. Ya, kalau gitu mungkin kita selesaiin dulu kali ya. Wah, makasih ya buat mau ngobrol-ngobrolnya, makasih buat waktunya juga udah sempetin. Ya, seru banget pokoknya ceritanya. Seru banget. Mungkin bisa ditunggu kali ya cerita-cerita selanjutnya gimana keseruannya lagi di sana. Oh, bisa banget. Jadi yang buat nonton ini video, ya kalau dipertimbangkan lagi seseru apa di sana. Ini aja nih ada. Gak usah dipertimbangkan deh, berangkat langsung. Gak usah dipertimbangkan langsung ya. Iya, jadi nggak usah pikirin lagi nih. Ada nih bukti. Gak usah. Iya. Ya udah kalau gitu, kalau mau daftar yang langsung hubungi konsultan kita ya. Langsung aja, banyak konsultan. Kita kalau mau tahu gimana cara daftarnya, registrasinya. Iya, bener banget. Oke, kalau gitu kita selesaiin dulu ya, tapi ya semoga sehat-sehat terus di sana. Terima kasih banyak, Kak. Lancar. Oke, kalau gitu, bye. Bye.